Oke, kita lanjut lagi. Setelah tadi sebelumnya saya membahas dan berbagi tentang bagaimana cara kita bisa menangkap atau menciptakan sebuah ide untuk kemudian kita filmkan. Oke, setelah ide yang kita peroleh tadi, misalkan kita sudah memiliki ide atau kita sudah bisa menangkap ide, kemudian di video ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana kemudian ide ini kita kembangkan atau ide ini kita yakini bahwa ide yang oke untuk kita filmkan. Nah, jadi ide ini akan kita uji. Nah, hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk menguji bahwa ide ini memang sudah cukup layak untuk kita filmkan? Nah, kira-kira apa ya? Beberapa hal yang barangkali bisa kita lakukan adalah dengan menguji ide kita dengan mengajukan pertanyaan ke diri kita sendiri. Jadi kita memberikan pertanyaan kepada diri kita sendiri, misalkan seberapa dalam sih pengetahuan saya tentang ide yang tadi saya buat. Nah, itu penting karena menurut saya dan pengalaman saya, jadi ini saya berkisah tentang pengalaman bahwa sebaiknya memproduksi film itu adalah berangkat dari hal-hal yang paling dekat dari kita dulu. Jadi bukan saya mengatakan bahwa sebenarnya banyak hal di luar sana yang jauh yang harus bagus kita buat. Ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Tapi alangkah baiknya kita memulai dari hal-hal yang paling dekat, hal-hal yang paling kita ketahui, dan hal-hal yang memang itu menjadi sesuatu yang kita alami bahkan. Jadi gitu, jadi hal-hal yang paling dekat dulu. Karena kalau pengalaman saya, kalau kita nggak tahu tentang ide itu, kita masih kosong, kita akan kesulitan untuk melangkah. Meskipun misalkan ada yang mengatakan bisa saja kita coba gali informasi, data, dan kita pelajari, iya bisa saya. Tapi kalau kita sudah memiliki bekal pengetahuan yang cukup atau banyak sebelum kita memproduksi itu, jadi itu menjadi pacuan yang lebih baik untuk kita memproduksinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lakukan menanyakan kepada diri kita, apakah saya mempunyai ikatan emosional terhadap ide tersebut atau isu tersebut. Nah, ini penting. Jadi yang kedua, penting kita lakukan juga bahwa apakah kita memiliki emosional, kedekatan emosional terhadap isu yang akan kita buat atau isu yang akan kita filmkan dari ide. Jadi misalkan kita akan mengangkat film dokumenter tentang seseorang, itu kan personal hidupnya kita akan angkat menjadi sebuah film, atau tentang kelompok tertentu, atau tentang wilayah tertentu, atau tentang fenomena tertentu, situasi tertentu, apapun, sangat besar sekali kemungkinan yang terjadi untuk kita filmkan menjadi film dokumenter. Tetapi tadi catatannya, apakah kita memiliki emosional, gitu kan, kedekatan emosional yang tinggi untuk kita filmkan isu tersebut, gitu. Nah, kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita punya emosional terhadap isu tersebut, gitu. Kalau kita memiliki, berarti kita punya ketertarikan lebih, gitu kan. Kita punya semangat yang lebih untuk kemudian kita menggali lebih jauh lagi, gitu. Jadi kita pertanyakan. Oke, tips yang ketiga, kita mempertanyakan kepada diri kita, apakah kita memiliki opini terhadap film tersebut? Mampukah kita berpihak? Nah, itu pertanyaan yang perlu kita ajukan. Jadi, mampukah kita memiliki opini dan mampukah kita berpihak terhadap isu yang akan kita filmkan atau ide yang akan kita filmkan? Ini menarik. Kalau kita rasa kita tidak memiliki opini atau kita tidak bisa berpihak terhadap film tersebut, itu agaknya lumayan sulit untuk kita bisa menciptakan sebuah film dokumenter. Nah,
Ini sebagai informasi tambahan yang seringkali saya temui di lapangan, bahwa banyak teman-teman yang mengatakan bahwa ini film dokumenternya kok tidak berimbang ya, hanya menyudutkan seseorang, hanya menyudutkan kelompok tertentu, atau hanya berpihak kepada ini itu segala macam. Nah, ini yang sebenarnya kita perlu pahami lebih jauh, apa sih sebenarnya itu film dokumenter. Karena kalau kita bisa mengatakan demikian, itu sebenarnya lebih terarah kepada sebuah produk jurnalistik. Bahwa film dokumenter ini berbeda dengan produk jurnalistik. Kalau produk jurnalistik memang harus berimbang, informasi harus berimbang, harus tidak berpihak kepada sesuatu, seseorang atau sekelompok orang itu. Jadi memang harus berimbang. Itu kalau produk jurnalistik. Jadi memang harus benar-benar objektif. Nah, tetapi kalau di dalam sebuah proses film dokumenter tidak seperti itu. Ini sebuah karya seni yang memang si pembuat film itu mempunyai opini tersendiri dan ada keberpihakan. Ini berbeda dengan produk jurnalistik. Produk jurnalistik tidak ada berpihakan. Nah itu, jadi terkadang agak sedikit berbeda pemahaman di lapangan bahwa film dokumenter ya harus juga berimbang. Ini yang mungkin kita bisa pelajari lagi lebih jauh ya. Jadi kalau sejauh ini yang saya ketahui, memang setidaknya kita membuat film, kita harus memiliki opini, statement sutradara itu apa sih gitu kan. Sutradara mau ngomong apa sih dari film ini? Sebenarnya gampang sih gitu. Jadi kalau kita nonton film, sebenarnya kita bisa tahu ini sutradara mau ngomong apa sih di film ini gitu. Sebenarnya gitu. Jadi ada opini dari sutradara. Nah, apakah kita bisa beropini di ide cerita yang sudah kita dapatkan tadi? Dan mampukah kita berpihak gitu. Jadi ada keberpihakan di dalam sebuah film dokumenter. Oke gitu ya. Lanjut kita ke poin berikutnya, yaitu yang keempat. Mampukah kita mempelajari lebih jauh tentang isu tersebut atau ide yang akan kita angkat di dalam film. Jadi kalau kita merasa kayaknya sulit nih aku mempelajari lebih jauh dan tidak ada dorongan kuat untuk mempelajari tentang isu tersebut, nah itu kayaknya harus kita pikirkan ulang untuk meneruskan. Karena film dokumenter ini cukup panjang, dia melakukan riset-riset yang tidak hanya selesai dengan waktu yang sedikit gitu, panjang. Misalkan beberapa film yang saya produksi sebelumnya, saya melakukan riset itu sampai 3 bulan, 6 bulan. Itu sedikit sebenarnya dibandingkan beberapa teman-teman di luar sana yang memproduksi film dokumenter sampai bertahun-tahun, karena diendapkan dulu, ditahan, dia rangkum segala macam hasil datanya, dia olah gitu kan, dia kumpulkan dari riset-riset, kemudian dia buat sebuah gagasan cerita di situ gitu. Jadi memang panjang. Nah, kita coba tanya ke diri kita, punyakah kita dorongan yang kuat untuk mendalami tentang ide tersebut. Oke, berikutnya yang kelima, kita mempertanyakan kepada diri kita, seberapa penting ide ini bagi saya dan orang lain. Ini penting juga kita pertanyakan kepada diri kita, kalau ide ini tuh benar-benar memiliki kebermanfaatan kepada orang lain atau kepada diri kita. Jadi penting untuk diketahui. Kalau bagi orang lain ini nggak penting, ya itu akan disayangkan sebenarnya gitu kan. Meskipun kita tahu tidak semua orang akan menyukai film kita, atau tidak semua orang membutuhkan film kita. Tetapi kita setidaknya bisa membaca dan memetakan sebenarnya film kita ini itu bisa relate dengan orang lain gitu, bisa bermanfaat dan penting bagi orang banyak. Nah ini kita bisa baca dari situ ya. Oke, setelah tadi kita ajukan pertanyaan kepada diri kita tentang seberapa penting isu ini atau ide ini yang kita buat,
kita coba ajukan pertanyaan lagi pada diri kita, apakah ide ini menarik dan tidak biasa untuk difilmkan? Nah, kita bisa jawab di diri kita sendiri. Jadi kita coba olah aja ini. Jadi kita olah aja otak-atik, penting nggak sih? Terus seberapa menarik nggak sih ide ini bagiku, dan apa yang nggak biasa gitu. Jadi nggak biasa difilmkan dan nggak biasa diperhatikan oleh orang banyak, dan isu ini terasa terpinggirkan misalkan. Nah, ini kita coba otak-atik. Kalau memang kita punya keyakinan ini menarik, ini tidak biasa, dan aku harus yang mencoba membuatnya. Nah, ini bisa menjadi dorongan kuat. Oke, setelah itu semua tadi kita lakukan, kita kemudian bisa juga ajukan pertanyaan, seberapa jauh atau bisakah kita menggali fokus tentang film ini. Jadi kita harus memiliki fokusnya supaya tidak terlalu lebar gitu kita membahas. Jadi ada fokus. Nah, bisa nggak sih kita menggali fokus tentang isu ini, tentang ide ini gitu. Fokusnya bisa nggak gitu. Nah, berarti kan melalui riset yang panjang, kita melalui pendekatan-pendekatan personal dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam misalkan, hingga akhirnya bisa menciptakan fokus yang baik gitu. Setelah itu semua kita ajukan kepada diri kita sendiri, kita pertanyakan atau kita uji. Kemudian kita pertanyakan kembali kepada diri kita bahwa setelah film ini jadi, akan kita pertontonkan kepada siapa? Nah, itu perlu kita petakan, kita tahu segmentasi penonton kita. Jadi kita enak arahnya. Itu sebenarnya yang banyak juga sih beberapa orang memperhatikan, bahkan jauh sebelum film ini dibuat. Jadi bukan dipersiapkan setelah film ini jadi. Kita tahu bahwa film kita ini kita buat dan kita tahu penontonnya siapa. Itu penting banget. Kita tahu segmentasi penontonnya, kita tahu pasarnya dan sebagainya, bahwa kita tahu kita buat film untuk siapa, artinya untuk penonton siapa gitu. Itu penting sih. Nah, setelah itu kita tahu, kita jadi mulai terbuka dan kita bisa setidaknya membangun struktur berpikir kita dari proses menciptakan ide, kemudian mengembangkan ide, dan kita yakin untuk kemudian memproduksinya. Gitu, semoga bermanfaat beberapa pengalaman yang saya dapatkan. Pengalaman ini sebenarnya juga saya dapatkan dari beberapa buku yang saya baca mengenai bagaimana memproduksi film dokumenter, dan ini yang juga saya terapkan di setiap proses produksi film yang saya lakukan. Gitu, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, ya sharing-sharing gitulah. Oke, dan bye-bye.